Heboh, aksi Anang Hermansyah dan menantunya Atta Halilintar yang kompak melakukan transplantasi rambut saat berlibur ke Turki. Pulang ke Indonesia, penampilan Anang justru dinilai netizen mirip dengan penampilan Raul Lemos suami Krisdayanti. Benarkah Anang rela melakukan transplantasi rambut agar terlihat muda lagi guna menyenangkan sang istri Ashanty? Sepulang liburan dari Turki, seperti apa keluarga De Hermansyah jalani karantina? Lalu benarkah Ashanty dinyatakan positif COVID-19 pasca pulang dari Turki? Tak hanya Anang, operasi transplantasi rambut juga rupanya diikuti pula oleh Atta Halilintar menantu Anang. Lantas apa gerangan kekurangan penampilan kepala Atta sehingga di usia muda sudah melakukan transplantasi rambut? Benarkah di balik penampilannya selama ini menggunakan bandana, Atta menyembunyikan kekurangan pada kepalanya? Seperti apa pula pengalaman Kevin Aprilio melakukan transplantasi rambut sebelumnya? Benarkah Kevin rela menahan sakit karena harus menjalani suntikan anestesi sampai ribuan kali? Di balik kehebohan Anang, Atta dan Kevin Aprilio melakukan transplantasi rambut. Benarkah biaya transplantasi rambut tersebut membutuhkan biaya fantastis? Benarkah pula ada efek samping saat kita melakukan transplantasi rambut? Seperti apa pula dokter spesialis menjelaskan semua itu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Heboh, Anang Hermansyah melakukan transplantasi rambut saat berlibur di Turki baru-baru ini. Anang mengakui bahwa dirinya rela melakukan transplantasi rambut karena ingin membahagiakan Ashanty agar terlihat lebih muda dari usianya dan makin seksi. Ya, rupanya di balik penampilannya di layar kaca yang terlihat casual, namun rupanya ada satu kekurangan yang selama ini coba ditutup-tutupi Anang. Seiring usianya yang terus bertambah dan kini menginjak 52 tahun, rambut Anang ternyata mulai rontok hingga menyisakan kebotakan. Dan di tengah liburan akhir tahunnya bersama keluarga di Turki, Anang pun tak kuasa menolak saat dibujuk Atta dan Ashanty untuk melakukan transplantasi rambut di salah satu klinik ternama di Turki yang memang sudah terkenal di dunia terkait reputasinya dalam hal transplantasi rambut. Dan benarkah setelah melakukan transplantasi penampilan, Anang justru terlihat mirip penampilan Raul Lemos, suami Krisdayanti, seperti yang dikomentari netizen? Pipiku yang tercinta ini sangat bersemangat untuk membenerin rambutnya biar lebih muda lagi. Udah selesai udah. Antara marah apa antara gue bahagia dengerin? Ini aku guys, baru botak lahir sama sekarang. Oh my god, Titi. Gara-gara aku ingin istriku seneng karena rambutku udah habis nih. Jadi sekarang, Cuma gara-gara istrinya. Bun, kan kamu seneng kan Bun kalau aku nanti rambutnya tuh bagus kan? Tapi kan mau kamu ini. Iya, tapi kan kamu supaya kamu seneng kan? Iya kan? Bagus kok Ya ya. guys ya. Ternyata rambut, aku nggak punya rambut juga keren juga ya. Pak Dadang, jangan gitu dong Pak Dadang. Gak sopan deh pada ini gue Aduh, Pak Dadang ini lagi loh. naik lagi nih loh, naik roster lagi loh. Katanya seumur-umur dia botak tuh cuma pas lahir sama sekarang. Guys, aku botak lahir sama hari Tapi kamu ini. cocok loh, keren.
kadang-kadang memang aku harus mau mengertiin dia, tapi aku juga merasa hebat dianya. Aku merasa bangga sama dianya yang mau mengerti bahwa umur dia sama aku kan berbeda. Kadang sudut pandangku sama dia berbeda, tapi kadang-kadang dia mau mengertiin. Ya aku rasa itu juga pengorbanan lah buat dia, bahwa aku bareng sama orang yang berumur. Ashanty itu dari segi tata cara benar-benar apa ya? Aku bilang dia benar-benar istri gitu ya. Jadi membuat aku berusaha untuk bisa bareng sama dia dengan baik, maunya dia dengan baik. Itulah yang aku bilang bahwa energi yang paling besar di situ, energi positifnya dia. Heboh dengan transplantasi rambut Anang Hermansyah di Turki, Anang dan Ashanty beserta Atta dan Aurel akhirnya pulang ke Indonesia, kini menjalani masa karantina sesuai protokol kesehatan selama pandemi COVID-19. Ashanty dan Anang melalui semua itu seperti masyarakat umumnya sepulang dari luar negeri. Ashanty bahkan memiliki niatan untuk memperpanjang masa karantinanya melebihi waktu yang telah ditetapkan, yakni 20 hari. Oleh warganet, Ashanty pun disebut-sebut sebagai artis panutan yang patuh mengikuti peraturan pemerintah dengan sabar. Lalu benarkah pulang dari liburan dari Turki, Ashanty dikabarkan terpapar COVID-19? Seperti apa kondisi Ashanty dan keluarga? Bentar ya. Aku kembali ke sini, tapi kita hanya aku dan anak-anak doang yang boleh di sini. Tapi kayak kasih mainan tuh. Kenapa aku pilih Said? Karena di sini aku bisa visitnya dan gede. Jadi anak-anak bisa main, kita berempat nggak akan bete. Dan itu kamar kita di situ. Ini ada meja makan. Nah, jadi lumayan gede kan. Pengen kalau kamarnya cuma berdua doang. Oh my god. Oke guys, kita cuci kaki ya, Dot. Sekarang mainannya anak-anak pasti nggak akan bosan nih. Nah, ini baru kamar kita di situ. Di Sahid itu yang aku suka. Kenapa aku selalu milih hotel ini? Karena seenak itu guys, kayak makanan rumah aja tuh. Udang, sambal, mantap. Kemarin memang ada penerbangan dari Turki T056 ya, di mana kita tahu bahwa prosedur daripada seluruh pelaku perjalanan luar negeri itu harus melakukan proses karantina. Nah, selain proses karantina, mereka juga harus sudah membawa hasil pemeriksaan PCR negatif, dan saat kedatangan itu dilakukan pemeriksaan ulang dari keluarga besar yang melakukan perjalanan. Itu 8 orang yang positif ya, di mana 6 orang perempuan dan 2 orang laki-laki. Geger penampilan baru Anang Hermansyah yang dinilai netizen mirip Raul Lemos. Hingga Anang dan Ashanty menjalani masa karantina usai berlibur ke luar negeri. Seperti apa pula penampilan Atta Halilintar pasca menjalani transplantasi rambut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zena. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu, dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Ingin selalu kompak dengan ayah mertua, Atta Halilintar ikut melakukan transplantasi rambut saat liburan bersama di Turki. Penampilan Atta Halilintar pun menjadi sorotan. Seperti ayah mertuanya, Atta kini tampil dengan kepala pelontos dan ditutupi dengan topi. Atta mengungkap alasan dirinya ikut melakukan transplantasi rambut. Ternyata selama ini, Atta sudah merasa terganggu dengan posisi rambutnya yang sudah mulai mundur ke belakang. Itulah alasannya, Atta selama ini kerap kali menggunakan headband guna menutupi dahinya yang tampak melebar. Seperti apa penampilan Atta pasca transplantasi rambut? Lalu, seperti apa penjelasan dokter mengenai transplantasi rambut yang baik? Mana nggak boleh kena rambut, Mam, nggak boleh. Cuman abang nih makanya pakai ini. Karena nggak pede ya. Aku pengen bikin sesuatu yang berbeda ya, headband, bandana itu jadi orang lihatnya Atta Halilintar banget, karena
menurut aku YouTube itu kalau kita mau bagus kita harus punya ciri khas yang kuat banget. Jadi menurut aku bandana, kacamata, headband itu ciri khas aku banget. Jadi dan memang mata aku juga ringkih, gampang pedih-pedih, kena cahaya pedih. Karena dari dulu kan aku sebelum nge-YouTube sendiri kan ngedit sendiri semua segala macam sendiri. Jadi mata aku tuh agak rawan kalau kena cahaya kayak gini, kena lighting. Dan ini juga mengakali kamera vlog yang tiap hari gitu. Ya ini jadi tren sendiri dan kalau ini bisa jadi tren ke orang juga aku terima kasih. Tapi aku memang pakai ini karena aku nyaman sih dan ciri khas aku yang kayak gini. Kalau misalnya sebetulnya laki-laki lebih simpel, kalau perempuan tuh sebetulnya ada misalnya Zaskia Gotik contohnya, dia adalah tipe yang jidatnya lebar, maka dia bisa bikin bank atau bikin poni gitu atau apa. Itu kan rekayasa dari rambutnya. Tapi kalau seorang pria ya memang kalau botak cara satunya ya itu tadi, kalau Atta pakai bandana gitu. Terus tapi kalau pegel pakai bandana supaya ditumbuh ya itu satu opsi gitu. Transplantasi rambut itu seperti yang kita tahu ini mungkin lagi hits banget ya. Jadi itu sebenarnya sama dengan seperti menanam rambut, folikel rambut ke kulit kepala kita. Nah biasanya itu dilakukan kepada orang yang mengalami penipisan rambut ataupun juga kerontokan rambut dan juga yang menuju kebotakan atau malah udah mengalami kebotakan. Lebih ke penerimanya. Jadi yang diperiksa kondisinya itu nggak cuma pendonornya aja tapi penerimanya. Karena namanya transplant itu belum tentu bisa dari keluarga, bisa dari bukan. Jadi akan dianestesi udah pastinya. Kemudian nanti proses transplantasinya sendiri nanti dimulai dengan dibuat kayak irisan kecil di tempat di mana mau ditanamnya si graft itu sendiri gitu. Baru nanti kemudian ditanam rambutnya satu persatu. Sebelum Anang Hermansyah, musisi muda Kevin Aprilio rupanya lebih dahulu melakukan transplantasi rambut di Turki. Namun berbeda dengan Anang yang mulai mengalami kebotakan lantaran usia yang terus merambat, pentolan grup band Vieratel ini melakukan transplantasi rambut dan jenggot lantaran ingin menutupi dahinya yang menurutnya terlalu lebar, serta ingin terlihat lebih maco dengan jenggot lebatnya. Sama seperti Anang, Kevin juga rela melalui tahap demi tahap seperti dibotaki serta dianestesi sebelum melakukan transplantasi rambut dan jenggot. Lalu, bagaimana hasil terkini dari transplantasi itu? Karena saya merasa selama ini jidat saya agak lebar gitu. Cuman ya mungkin orang-orang tertentu kalau jidatnya lebar bagus ya. Kalau saya mungkin ngerasa kurang pede. Nah jadi itu, nah sekalian juga pengen tumbuhin brewok aja iseng gitu. Prosesnya sih cukup panjang dan cukup ini ya, cukup ya harus luangin waktu lah. Jadi pas ngerjain itu di anestesi dulu, dibotakin dulu karena dia tuh donor areanya dari rambut kita sendiri, bukan dari rambut orang lain. Di anestesi dulu satu-satu ya, bagian mana yang mau ditransplant. Dari sini semua ya, sini. Nah, dibolongin satu-satu, setelah di anestesi, istirahat lagi makan. Setelah makan baru kita terakhir dimasukin satu-satu. Tapi di anestesi dulu. Nah, itu yang lumayan sakitnya sih di situ sih ya. Karena kan disuntiknya berkali-kali, puluhan kali. Dari Kevin Aprilio hingga Atta Halilintar yang menyusul melakukan transplantasi rambut seperti Anang Hermansyah, benarkah biaya transplantasi rambut sangat fantastis? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saya Dul Jalani, saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, and subscribe. Heboh, sederet selebriti melakukan transplantasi rambut dari yang tua, Anang Hermansyah, sampai yang muda, Atta Halilintar dan Kevin Aprilio, berusaha menjaga penampilan rambut mereka agar tetap menarik dan menutupi bagian kepala yang terlihat kurang di mata mereka. Tapi benarkah demi tampil menarik sesuai selera mereka, dengan melakukan transplantasi, para selebriti ini rela merogoh kocek fantastis puluhan juta rupiah? Ada paket $2.000 sampai $3.000. Kita coba yang $3.000.
Dan itu sih kompetitif lah, maksudnya di seluruh klinik transplant baik di Indonesia maupun di luar harga 3.000 itu untuk di Turki yang one of the best itu oke banget kok. Kalau menurut saya pribadi, $2.000-3.000 itu untuk di Turki itu harganya menurut saya cukup oke. Jadi saya nggak bilang $2.000-3.000 itu uang kecil ya, enggak. Tapi kalau kita bandingkan di klinik-klinik yang kita tahu di seluruh dunia, harganya $2.000-3.000 untuk kualitas seperti ini menurut saya oke. Di balik alasan Atta ataupun Anang Hermansyah melakukan transplantasi rambut, tren tersebut belakangan ini memang tengah digemari di kalangan selebriti tanah air. Di balik kelebihannya, namun seperti apa penjelasan pakar medis terkait transplantasi rambut? Benarkah transplantasi selain membutuhkan waktu yang lama untuk pemulihan juga berbahaya dan memiliki efek samping? Seperti apa penjelasan dokter mengenai transplantasi rambut? Jadi transplantasi rambut itu kita mengambil rambut-rambut yang sehat dari belakang dan kita akan tumbuhkan dan tanam di tempat area tertentu yang rambutnya pada rontok atau mengalami ketipisan pada rambut tersebut. Nah, kalau dalam tren itu untuk kandidat-kandidat artis-artis ataupun siapapun yang mau melakukan selama rambutnya cocok dan rambutnya helainya masih cukup, itu akan dapat dikerjakan. Seperti itu. Jadi di mana kandidatnya cocok dan itu bisa dikerjakan, transplantasi akan menjadi hal yang paling baik dan mungkin juga bisa menjadi tren untuk beberapa yang sekarang ini terjadi di artis-artis juga, itu selama rambutnya ada jadi bisa dikerjakan. Rambut itu umumnya akan diambil dari belakang sini, itu akan diambil sekitar 5.000 sampai 10.000 helai dan bisa selama rambutnya bagus bisa ditanam lagi. Untuk transplantasi rambut tidak ada efek samping selama memang kandidatnya cocok. Kalau kandidatnya cocok bisa dilakukan transplantasi. Tapi untuk kasus-kasus untuk pasien yang sudah mengalami ketipisan yang terlalu masif, itu transplantasi kemungkinan besar tidak bisa dikerjakan. Jadi ada juga terapi-terapi alternatif yang bisa dikerjakan untuk itu. Misalnya terapi-terapi yang kita bisa bilang ambil dari darah sendiri atau juga stem cell disuntikan ke seluruh permukaan rambut, itu bisa tumbuh lagi juga. Jadi kalau memang rambutnya tidak cukup untuk ditransplant, itu bukan kandidat yang bagus. Ini jadi fase-fase pada penumbuhan rambut, di mana jika di tempat lain misalnya pada wanita malah ingin rambutnya tidak ditumbuhkan. Nah itu fase-fase, misalnya ketika fase-fase ini dari anagen, katagen, telogen sampai eksogen ini, di mana rambutnya dia sudah tidak punya akar, dia akan tipis dan dia akan botak. Nah jika kita memang mau sampai benar-benar tidak menumbuhkan, kita harus matikan semua proses penumbuhan rambut tersebut. Gitu. Jadi kalau kita berhentikan, dia tidak akan tumbuh lagi. Tapi pada proses-proses, karena kebotakan pada pria pada umumnya, itu prosesnya tidak akan terjadi. Jadi hormonnya akan menyerang daripada rambutnya dan jadi tidak bisa tumbuh lagi. Dan dia akan botak. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen channel Intens Investigasi.